Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya sedang bersama dengan senior saya, kakak kelas saya di Mesir, Al-Mukarram, Ustadz Dr. Damanhur Abbas. Nikmati kajian-kajian tausiah beliau yang bergizi, berkualitas di channel Ustadz Damanhur Abbas. Jangan lupa tonton, subscribe, like, share, and comment. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi ahyana ba'dama amatana wa ilaihi nusyur. Asyhadu an la ilaha illallah lahu da'watul haqq harisun 'alaiha wa awjaba tabsyiri biha wa takun minkum ummatun yad'una ila al-khair wa ya'muruna bil ma'ruf wa yanhauna 'anil munkar wa ulaika humul muflihun. وأشهد أن محمدا عبده ورسوله بلغ الرسالة وأدى الأمانة ونصح الأمة وكشف الغمة حتى أتانا اليقين ليلها كنهارها لا يزيغ عنها إلا هالك. اللهم صل وسلم وبارك وأنعم على حبيبنا وشفيعنا وزخرنا ومولانا محمد وعلى أزواجه أمهات المؤمنين وذرياته وآل بيته وأصحابه أجمعين. وبشرح ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي أما بعد. Pak Asatiz yang saya muliakan, guru kami, ayah bunda yang saya cintai, dan bapak ibu jemaah salat subuh yang dirahmati Allah, marilah senantiasa kita panjatkan puji dan syukur kepada Allah yang telah memberikan nikmat iman kepada kita sehingga kita dapat melaksanakan salat subuh berjamaah dan dapat beriktikaf di rumah Allah yang penuh kemuliaan. Salawat dan salam bersama-sama kita panjatkan kepada junjungan kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam yang telah mengajarkan kepada kita segala aspek tatanan kehidupan. Bahkan pada saat kita berhadapan dengan binatang yang memang itu diharamkan, maka Rasul mengajarkan bagaimana cara mensucikan apabila kita bersentuhan dengan air liurnya. Pada saat Rasul mengajarkan bagaimana cara bersuci, ini merupakan salah satu hikmah yang baru bisa diungkapkan setelah 14 abad. Pada saat terkena air liur anjing, maka benda yang terkena tersebut harus disamak, harus disucikan. Salah satu unsur untuk menyucikan air liur anjing itu adalah tanah. Dan ternyata kita baru ketahui secara saintis tanah itu merupakan salah satu unsur yang memang dapat menghilangkan semua kuman-kuman. Maka lihatlah ketahanan tubuh orang-orang tua dulu. Nah, kami waktu kecil masih main kerbau. Wow, gampung ada ribu boom herdling. Itu suatu yang paling mahal ternyata. Imun tubuh kita itu paling luar biasa dari alam ini. Walaupun hari ini kita sudah sangat jarang melihat anak-anak main tanah. Begitu main tanah langsung dilarang sama orang tuanya. Jangan lupa pakai sandal, jangan lupa ini, nggak boleh kena hujan. Banyak sekali imun tubuh dari alam, dan itu sebenarnya diajarkan oleh Rasulullah SAW. Seharusnya kita mulai dari kecil sudah main tanah, sudah berinteraksi dengan alam, sebagaimana kita disuruh berinteraksi dengan air hujan. Ini semua adalah perintah dari Rasulullah SAW. Maka oleh sebab itu perbanyaklah berselawat kepada baginda Rasulullah SAW agar kita bisa mengamalkan apapun yang diperintah oleh baginda Rasulullah SAW, sehingga kelak pada saat kita dibangkitkan maka kita akan diberikan syafaat oleh baginda Rasulullah SAW. Semoga jamaah yang berhadir pada subuh yang berbahagia ini merupakan di antara umat Nabi Muhammad SAW yang akan diberikan syafaat oleh baginda Rasulullah SAW dan akan disuguhkan air dari telaga Kausar dari tangan mulia tersebut. Allahumma amin. Bapak Ibu jamaah yang dirahmati Allah, pada subuh yang berbahagia ini kita masih melanjutkan pembahasan kita tentang kadar baik dan kadar buruk, takdir baik dan takdir buruk. Pada pertemuan sebelumnya kita telah membacakan beberapa hadis dan ayat bahwasanya ada 6 golongan diantaranya yang memang itu dilaknat oleh Allah, dan diantaranya itu adalah orang-orang yang
tidak mempercayai tentang takdir baik dan takdir buruk. Bagaimana kita bisa mempercayai takdir baik dan takdir buruk? Karena ini merupakan sesuatu yang memang sudah termaktub di dalam Lauhul Mahfuz tentang semua catatan itu. Hanya saja hari ini bagaimana kita meraih takdir tersebut, maka kita sangat diperlukan untuk berusaha. Ini yang paling terpenting. Orang-orang yang mempercayai takdir baik, maka dia tidak akan pernah berhenti untuk beramal saleh. Dia tidak pernah berhenti untuk mengerjakan segala sesuatu kebaikan. Ini orang yang mempercayai takdir baik. Nah, ada hari ini orang yang mempunyai pandangan, bahkan ini paling sering diberikan oleh orang-orang akademisi pada saat mereka mengatakan masa depanmu ada di tanganmu. Nah, seakan-akan hanali Tuhan. Ya. Kalau kita bilang masa depanmu ada di tanganmu, dia menghilangkan unsur ketuhanan, padahal masa depan kita itu semuanya ada sama Allah. Bagaimana ketentuan dari Allah. Nah, bagaimana caranya untuk bisa meraih masa depan yang baik? Minta sama Allah agar diberikan masa depan yang baik. Bekerja dengan baik, persiapkan generasi kita dengan baik agar kita mempunyai masa depan yang baik. Begitu juga dengan sebagian golongan yang lain, yang tadi golongan tidak meyakini bahwasanya ini adalah semua urusan Allah atas izin Allah. Maka ada satu golongan lagi yang mengatakan, untuk apa kita berusaha kalau memang sudah ketentuan kita seperti itu? Lihat bagaimana kasus yang terjadi sama ahli sufah. Orang-orang sufah itu adalah orang-orang yang memilih dirinya untuk menjadi miskin, yang hidup di masjid. Apa yang mereka lakukan? Mereka tidak pernah meminta-minta. Nah, mereka tidak pernah meminta-minta. Jadi mereka mengkhususkan dirinya pada masa Rasulullah hidup itu hanya untuk beribadah. Di mana mereka tinggal? Katakanlah misalnya di masjid kita, dia tinggal di saf belakang. Itu memang untuk mereka. Dan mereka tidak pernah bawa proposal ke kantor ini, ya, bawa proposal ke kantor itu, nggak ada. Khusus fokus kehidupannya hanya untuk beribadah, mencatat hadis Rasul, ikut dalam majelis ilmu Rasulullah. Sehingga salah satu di antara mereka itu adalah Abu Hurairah. Abu Hurairah merupakan salah satu ahli sufah, orang-orang sufi kata hari ini. Sufi itu bukan suka film, ya. Memang orang-orang yang memang memfokuskan dirinya beribadah kepada Allah. Nah, dan mereka tidak pernah minta-minta kepada orang. Pada saat itu ada orang-orang yang memang memperkhususkan untuk memberikan nafkah kepada mereka. Lihat bagaimana keimanan orang-orang terdahulu. Sampai dengan hari ini, kalau misalnya Bapak Ibu pergi ke Madinah, sampai dengan hari ini, kata orang Arab Saudi itu sudah rusak, Arab Saudi itu sudah nggak seperti dulu. Tapi coba lihat Madinah. Di mana ada di dunia ini sebuah negeri yang memaksa orang untuk buka puasa di tempat dia. Enggak ada. Nah, bahkan mahasiswa itu, orang itu dibayar untuk narik orang supaya mau buka puasa di tempat yang sudah ditentukan. Dibayar orang. Nah, enggak ada. Tempat kita kalau misalnya ada buka puasa pasti ramai orang semayang. Kenapa? Cari free semuanya. Maunya gratis saja. Beda sama Madinah. Ini yang konon katanya suasana hari ini itu sudah hancur, rusak, tapi tidak seperti Madinah. Nah, saya membayangkan kalau hari ini dunianya seperti ini, sudah kekacauannya, Madinah masih seperti itu, bagaimana dulu pada masa Rasul? Ini yang nggak bisa kita bayangkan dengan akal kita. Maka ada ahli sufah yang di belakang itu, mereka bukan berarti tidak mau bekerja karena tidak percaya kepada Allah, bukan. Karena memang mengkhususkan dirinya untuk menjadi miskin dan khusus untuk beribadah. Dan mereka tidak mau memberatkan orang, tidak pernah mau minta-minta, tidak pernah mau menyusahkan orang. Ini yang dilakukan oleh ahli sufah. Mereka meyakini tentang kadar baik dan kadar buruk. Jadi hari ini ada sebagian golongan
Pada saat kita suruh kerja, ngapain kerja? Untuk apa kerja? Semua kan sudah ditentukan sama Allah. Kaya, miskin kan sudah ditentukan sama Allah. Akhirnya kerjanya apa? Main Mobile Legend, main game kerjanya. Karena dia anggap apa? Disitulah bisa mendapatkan rezeki. Tidak. Kalau seandainya seperti itu pekerjaan, maka Rasul tidak memuji tangan orang yang kasar. Tangan yang kasar itu dipuji oleh Rasulullah SAW, karena tangan tersebut adalah tangan yang memang hasil mencari nafkah untuk membiayai keluarganya. Bapak Ibu jemaah yang dirahmati Allah, hadis berikutnya yaitu hadis dari Abdul Aziz ibn Hazim dari Ibnu Umar. An Nabi sallallahu alaihi wasallam qala al-qadariyah al-majus fi hadhihi al-ummah fa in maradu fala ta'uduhum wa in matu fala tashhaduhum. Jadi orang Qadariyah itu adalah majusinya umat hari ini. Ya, orang-orang Qadariyah, orang-orang yang tidak mempercayai kepada qadar baik dan qadar buruk, itu adalah majusi. Siapa majusi? Orang yang menyembah api. Di mana mereka? Di Iran, Persia. Dulu sebelum datang Nabi Muhammad, orang-orang di Persia itu semuanya menyembah api. Dan api itu mati kapan? Waktu Nabi Muhammad SAW lahir ke atas dunia ini. Mati api itu. Ini sebuah bukti bahwasanya dulu orang-orang Majusi itu adalah orang-orang yang penyembah api. Mereka tidak mempercayai tentang takdir baik dan takdir buruk. Ini bahaya sekali. Bahaya sekali. Pada saat kita tidak mempercayai, pada saat orang-orang tidak mempercayai tentang kadar baik dan kadar buruk, maka dia akan memperlakukan apapun. Maka dia akan tidak rela terhadap keputusan Allah. Bayangkan kalau seandainya dia sudah di dalam dunia kerja, dia sudah mengikuti segala proses untuk mencalonkan diri sebagai, katakanlah, di jabatan A. Sudah mengikuti prosesnya, sudah mempersiapkan diri secara baik. Tapi karena dia tidak mempercayai tentang kadar baik dan kadar buruk, maka pada saat itu dia tidak lulus. Dan dia merasa bahwasanya dia yang paling hebat. Maka apa yang terjadi? Berlakulah hukum perdukunan. Ya, pergi dia ke dukun. Kalau dulu dukunnya memang orang misalnya, ya. Kalau hari ini dukunnya Harir, ya, BMW, Mercy dukunnya. Dikirim dukun itu untuk orang untuk bisa meluluskan dia mendapatkan jabatan. Bayangkan kalau seandainya ada salah satu daerah yang menginginkan jabatan di dinas. Nah, di dinas dia mendatangi kepala daerah, dia katakan, "Pak, kalau saya Bapak taruh di dinas ini, saya kasih uang 5 miliar. Pertanyaan saya, berarti bisa dapat lebih banyak lagi dia uang daripada 5 miliar waktu duduk di situ. Ini orang-orang yang tidak mempercayai tentang takdir baik dan takdir buruk. Bapak Ibu jemaah yang dirahmati Allah. Hadis berikutnya yaitu hadis dari Tirmizi dari Ibnu Umar radhiyallahu anhuma, jaa rajulun faqala inna fulan yaqra 'alaika salam. Datang seseorang itu menyampaikan salam kepada Ibnu Umar. Faqala innahu balaghani annahu qad ahdath fa in kana qad ahdath fala tukri'uhu minni salam. Dan dia mengetahui bahwasanya orang yang memberikan salam kepada Ibnu Umar itu adalah orang yang tidak mempercayai tentang takdir baik dan takdir buruk. Ibnu Umar tahu orang itu, orang yang tidak mempercayai tentang takdir baik dan takdir buruk. Inni sami'tu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yakunu fi hadhihi al-ummah hasbun wa maskhun aw qadhfun fi ahli al-qadar. Bahwasanya akan datang di umat ini adalah orang-orang yang tidak akan mempercayai tentang kadar baik dan kadar buruk. Maka orang-orang tersebut adalah orang-orang yang mempunyai slogan, apabila jodoh ditolak maka dukun bertindak. Ini adalah bagian dari orang-orang yang
mempunyai pemahaman qadariyah. Dan siapapun orang yang mempunyai sikap seperti itu pada saat memberikan salam kepada Ibnu Umar tidak mau menerima salamnya. Ini perlu dihayati Bapak Ibu jemaah yang dirahmati Allah. Saya sering memberikan penjelasan pada saat memberikan manasik haji dan umrah. Madinah yang hari ini dengan pagar masjidnya itu dan masjidnya itu sendiri itu adalah tempat mulia yang diduduki oleh para orang-orang mulia. Contoh misalnya rumah Abu Bakar, rumah Umar, rumah Utsman, di mana lorong Nabi berjalan setiap subuh memasuki ruangan Ummahatul Mukminin. Itu adalah rumah-rumah mulia. Jadi ada sebuah kebahagiaan bagi mereka pada saat bisa berinteraksi dengan Rasulullah SAW. Dan mereka memilih tempat tinggal yang paling dekat dengan Rasulullah SAW. Jadi dari dulu saja itu sudah ada sebuah kebanggaan apabila saya bisa menyampaikan salam kepada sahabat. Nah, hari ini kita memang tidak bisa hidup lagi sama mereka, ya kan? Kita tidak hidup di zamannya Ibnu Umar, kita tidak hidup di zamannya Rasulullah SAW. Bagaimana caranya? Ya, caranya dengan mengamalkan segala amal saleh yang diperintahkan oleh Allah dan Rasulnya. Hadirkan pada saat kita melakukan itu adalah sebagai bentuk kecintaan kita kepada Allah dan Rasul. Yang kedua itu adalah pada saat kita mengunjungi Madinah. Pada saat kita mengunjungi Madinah, semua sisi masjid itu punya sejarah. Jadi kalau kita tahu sejarahnya, nggak akan mungkin kita melakukan hal-hal yang dilarang. Mohon maaf misalnya, berani nggak kira-kira buang angin di dalam masjid Nabi, di Raudhah? Pasti kita tahan. Kenapa? Karena di Raudhah itu adalah tempat naik turun malaikat. Kalau misalnya Bapak Ibu melihat lagi pintu Masjid Nabawi itu ada pintu Jibril. Waktu Jibril datang masuk melalui pintu itu. Dan di Raudhah itu kan ribuan, ada 1.200 sahabat, ya. 12.000 sahabat itu yang duduk di Raudhah. Istilahnya mepok-pok punggung, ya. Istilahnya tempat itu pernah diduduki oleh orang-orang yang saleh. Nah, hari ini ada orang yang datang untuk menyampaikan salam kepada Ibnu Umar. Ternyata orang itu adalah orang yang tidak percaya kepada takdir baik dan takdir buruk. Maka orang tersebut tidak akan pernah diterima salamnya. Apalagi mau menyalami Rasulullah. Maka jangan pernah tidak mempercayai tentang takdir baik dan takdir buruk. Kenapa? Karena kita khawatir pada saat kita mempunyai prinsip seperti itu, nanti bisa jadi Rasul tidak mau memandang kita, Rasul tidak mau memberikan syafaat kepada kita. Itu sudah jelas-jelas disampaikan oleh Rasulullah SAW. Maka pertahankan keimanan karena itu sangat penting. Bapak Ibu jemaah yang dirahmati Allah, ada hadis yang diriwayatkan dari Ali radhiyallahu anhu, qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, la yu'minu 'abdun hatta yu'minu bi arba'. Tidak beriman seseorang hamba kecuali dia beriman keempat perkara tersebut. Yang pertama, yashhadu an la ilaha illallah, beriman kepada bahwasanya tiada Tuhan selain Allah, wa anni rasulullah, dan aku adalah rasul Allah, wa yu'minuna bil ba'ts, dan beriman tentang hari kebangkitan. Kenapa kita mau duduk di masjid ini, tidak pulang, melanjutkan tidur? Karena kita percaya bahwasanya pada saat hari dibangkitkan, bahwasanya amal kita akan diberatkan dengan duduk kita di masjid iktikaf di sini. Walaupun setelah ini iktikafnya di Sarif Delima, misalnya, lanjut lagi iktikaf di sana. Tapi ini adalah sesuatu yang memang kita yakini. Kenapa kita mau duduk di sini? Dikarenakan kita yakin akannya hari kebangkitan. Wa yu'minuna bil qadar, dan beriman tentang takdir baik dan takdir buruk. Tidak ada satu helai daun pun yang jatuh ke atas muka bumi kecuali dengan izin Allah. Apalagi kematian orang yang kita cintai.
Apalagi kematian orang yang kita cintai. Katakanlah meninggalnya anak kita, meninggalnya ibu kita, meninggalnya ayah kita. Itu semuanya adalah takdir Allah. Hal yang menarik bahwasanya pada saat hadis dari Ali ini menyebutkan bahwasanya ada tiga amal apabila amal tersebut salah satunya tidak dikerjakan maka tidak diterima. Siapa yang bilang itu? Ibnu Abbas. Ibnu Abbas itu adalah ulamanya para sahabat. Ya, ulamanya para sahabat namanya Ibnu Abbas. Karena beliau yang didoakan langsung oleh Rasulullah SAW. Rasul mendoakan Ibnu Abbas, Allahumma faqihhu fid din wa 'allimhu ta'wil. Bayangkan kalau seandainya itu didoakan oleh Rasulullah dan dipegang kepala kita oleh Rasulullah. Yang berutuh jarang lain. Ya. Seperti Ibnu Abbas mengatakan di dalam Al-Quran ada tiga amal yang itu saling dikaitkan setiap amal tersebut. Apabila salah satunya tidak dikerjakan maka tidak diakui. Apa amal tersebut? Ati'ullah wa ati'ur rasul. Kalau taat kepada Allah, tidak taat kepada Rasul, maka itu tidak diakui. Ini siapa yang melakukannya ini? Ini adalah orang-orang Nasrani. Siapa dia sebut Allah? Allah. Ya kan? Tapi dia tidak percaya kepada Nabi Muhammad. Nah, ini tidak diakui. Syaratnya apa? Harus melaksanakan dua-duanya. Taat kepada Allah, taat kepada Rasul. Yang kedua, apa amal tersebut? Amal tersebut itu adalah wa aqimus shalah wa atuz zakah. Mengerjakan salat dan menunaikan zakat. Ini harus berbarengan. Bapak-bapak rajin sekali pergi sembahyang tapi tidak mau mengeluarkan zakat, bicok sembahyang berkupa dalam pagi. Bahasa Acehnya. Tidak diterima. Tidak diterima. Kenapa? Ini syaratnya. Syaratnya kalau dah salat harus mengeluarkan zakat bagi yang punya harta, bagi yang sudah sampai haul, bagi yang sudah sampai nisab. Salat dikaitkan erat sekali dengan zakat. Sehingga apabila salah satu tidak dikerjakan, maka keduanya tidak akan diterima. Dan yang ketiga, kata Ibnu Abbas, itu adalah berbuat baik kepada Allah, berbuat baik kepada orang tua. Anishkurli waliwalidayya ilaikal masir. Ini syaratnya. Ada orang rajin sekali dia ibadah, tahajud tengah malam, sembahyang 5 waktu, sedekah, tapi mamanya, orang tuanya tidak diopen. Itu sama sekali tidak diterima kesalehannya. Tidak diterima kesalehannya. Amal ibadahnya tidak diterima. Ada satu kejadian penting dan ini pada saat orang tua salah satu jamaah itu meninggal dunia. Saya tanyakan, karena kan setiap hari dia buat kenduri. Dia buat kenduri. Siapapun yang datang dikasih makan, siapapun yang datang kasih makan. Ya? Saya tanya, bang, nggak capek buat kenduri? Nggak. Karena saya suruh catering semuanya. Saya tanya, berapa habis semua bang? Dia buat sekitar bukan 7 hari dia buat, 12 hari dia buat kenduri. Kalau dibilang inilah bid'ahnya bid'ah, masalahnya seperti itu ya. Bukan masalah bid'ahnya, tapi dia ingin memuliakan orang-orang yang datang bertakziah ke rumah orang tuanya. Ya, datang orang dari kampung-kampung, urang kampung teruk giu nyandi perlebu, ujuk khauri, memuliakan orang yang datang. Begitu datang dikasih kenduri, saya tanya, berapa habis bang buat kenduri? Apa dijawab? Apa yang saya keluarkan untuk orang tua saya Ustaz tidak sebanding dengan apa yang saya dapatkan dari mereka. Wah, lebih hati, betul. Luar biasa. Inilah sebenarnya yang kepinginnya seorang anak seperti itu. Maka saya selalu mengatakan, pengabdian kita terhadap orang tua kita itu berbanding lurus dengan pengabdian anak terhadap kita nanti. Ingat baik-baik ini ayat. Wahai para ayah, pengabdian kita terhadap orang tua itu berbanding lurus dengan pengabdian anak terhadap kita nanti.
Jadi kenapa dia bisa berbuat seperti ini? Dikarenakan dia orang tuanya dulu juga seperti itu sama orang tuanya. Imam Huzaifi, ya, di dalam halqah masjid di Nabawi, ya, ini guru kami, imam besar di Masjid Nabawi. Beliau menceritakan di dalam halqah keilmuannya. Di Masjid Nabawi kan setiap tiang itu kan ada halqah keilmuan, ikut di situ. Beliau menjelaskan bagaimana birrul walidain. Beliau menjelaskan ada salah satu orang yang itu memang sangat pelit terhadap orang tuanya. Jamaah pelit sekali sama orang tuanya. Begitu orang tuanya sudah lansia, orang tua kan biasa mencahin piring, mencahin gelas. Kesal anaknya, kesal. Akhirnya apa? Dia bilang sama pembantu, kamu pindahin bapak ke ruang depan. Ruang depan itu gudang. Ayahnya ditaruh di gudang. Taruh di gudang. Begitu ditaruh di gudang, bersih-bersihin, ditaruhnya piring plastik, gelas plastik. Orang tua udah Jawa ya, udah makan situ semua situ. Nggak berapa lama meninggal ayahnya. Proses kebumiin. Setelah dikebumiin, setelah itu selesai. Nah, dia ingin mengembalikan fungsi rumah ayahnya, kamar ayahnya itu menjadi gudang kembali. Dia bersih-bersih sama anaknya, Lagi bersih-bersih itu, dibilang sama anaknya, nak, ambilin ini nak piring kakek sama gelas kakek, buang. Diambil sama anaknya, disimpan. Setelah bersih ruangan itu ditanya, kenapa kamu nggak buang? Jangan ya, piring ini mau kami cuci, mau kami simpan. Nanti kalau ayah tua mau kasih untuk ayah. Sontak dia. Ini adalah balasan yang nyata. Dia mau simpan piring plastik itu sama gelas plastik supaya apa? Nanti waktu ayahnya tua akan dikasih makan dengan piring itu. Ya? Maka Ali mengatakan sendiri di dalam hadis ini, ada beberapa amal yang memang apabila seseorang itu tidak melakukan amal tersebut, maka dia tidak dikategorikan sebagai orang mukmin. Hadirin Bapak Ibu jemaah yang dirahmati Allah, ini masih banyak sebenarnya hadis tentang qadar ini ya. Insyaallah kita padai dengan pertemuan ini dan kita akan memasuki ke dosa besar yang berikutnya yaitu dosa besar ke 38 insyaallah pada pertemuan yang akan datang. Semoga apa yang saya sampaikan ini bermanfaat bagi diri saya dan kepada semua jamaah sehingga kita dapat meningkatkan keimanan dan kecintaan kita kepada Allah. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.